Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan meneruskan materi mengenai himpunan. Kemarin kan kalian sudah belajar sama temennya, sudah diskusi masalah himpunan itu definisinya apa. Kumpulan yang merupakan himpunan itu sifatnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar menyatakan himpunan. Nanti kalau kalian sudah belajar, kalian akan bisa menyatakan himpunan dengan 3 cara. Yang pertama enumerasi, yang kedua sifat, dan yang ketiga itu pakai notasi pembentuk himpunan. Sebelum kalian masuk ke pelajaran inti, kita ingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin ya. Yang kemarin tentang himpunan. Nah, sekarang dilihat di situ ada beberapa kumpulan. Dari kumpulan-kumpulan itu harusnya sekarang kalian sudah tahu mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan. Nah, kita cek satu-satu. Kita ingat-ingat dulu yang namanya himpunan itu adalah kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sifatnya itu jelas. Setiap orang kalau ditanya itu akan memberikan jawaban yang sama karena sifatnya jelas. Coba sekarang kalau yang nomor 1, kumpulan buah yang berwarna merah. Kalian bisa langsung menyebutkan, oh apel, stroberi gitu ya. Alpukat tidak termasuk karena warnanya hijau. Nah, karena bisa dibedakan dengan jelas seperti itu, makanya kumpulan buah yang berwarna merah merupakan himpunan. Sekarang yang kedua, kumpulan orang ganteng. Itu himpunan apa bukan? Jelas bukan ya? Karena yang namanya ganteng itu ukurannya setiap orang berbeda. Misalnya, Mas Lee Min Ho ini ganteng banget menurut si A. Belum tentu. Menurut si B sama. Makanya karena ukurannya berbeda-beda kayak gitu, subjektif. Subjektif ke orang-orang gitu kan. Jadinya kumpulan orang ganteng bukan merupakan himpunan. Sekarang kalau kumpulan hewan ternak berkaki 4, jelas dia merupakan himpunan karena kalian bisa langsung tahu hewan ternak yang berkaki 4 itu siapa saja. Misalnya sapi, kambing, ayam tidak termasuk karena dia kakinya 2, makanya dia merupakan himpunan. Kumpulan orang kaya itu bukan himpunan karena belum jelas, gak jelas orang kaya itu ukurannya seperti apa. Kumpulan orang baik juga sama, karena tidak semua orang ukuran baiknya sama. Sekarang kumpulan negara di wilayah Asia Tenggara, itu merupakan himpunan atau tidak? Jelas himpunan, karena kita bisa tahu dari wilayahnya. Misalnya ditanya, Amerika itu masuk ke ASEAN enggak? Tidak, karena dia bukan di wilayah Asia Tenggara. Makanya yang terakhir ini merupakan himpunan. Sekarang yang kedua, karena himpunan itu bisa didefinisikan dengan jelas, berarti anggota-anggotanya kan bisa disebutkan dengan jelas. Misalnya nih, melon, coba diingat-ingat ini kalau ada E seperti ini adalah lambang anggota. Melon anggota himpunan buah berawalan huruf M. Benar apa salah? Benar. Sekarang, negatif 50 itu anggota himpunan bilangan positif. Jelas salah. Yang ketiga, 2 bukan anggota himpunan bilangan genap. Ini bukan anggota kalau ada E dicoret seperti ini ya. Nah, itu jelas salah. 14 bukan anggota himpunan bilangan prima. Benar. Gitu ya. Nah, sekarang ke yang intinya. Penyajian himpunan itu bisa pakai 3 cara. Bisa menuliskan sifat, bisa menyebutkan anggota, bisa pakai notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang contoh yang pertama, misalnya ada himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Berarti kita bisa menuliskannya pakai 3 cara. Kalau pakai menuliskan sifat, diperhatikan, kalian harus menulis A-nya dalam huruf besar. Jadi himpunan, nama himpunan itu pakai huruf besar. Dihubungkan dengan tanda sama dengan. Terus depan sama belakangnya itu harus ada kurung keriting kayak gini, namanya kurung kurawal. Nah, terus baru dalamnya itu disebutkan A sama dengan kurung kurawal bilangan asli kurang dari 6, terus tutup. Itu untuk menuliskan sifat. Kalau enumerasi itu tinggal disebutkan anggotanya. Seperti biasa harus ada
nama himpunannya dihubungkan dengan sama dengan, terus disebutkan anggotanya. Bilangan asli kurang dari 6 itu siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Kok nggak ikut 6-nya? Karena bilangnya adalah kurang dari. Terus notasi pembentuk himpunan nih yang harus diperhatikan nih. Kalau notasi itu berarti A sama dengan kurung kurawal buka X, terus kalau ada serat kayak gini bilangnya jangan X serat ya, X sedemikian hingga. Terus X kurang dari 6. Diberi tanda koma, X-nya anggota apa? Anggota bilangan asli terus ditutup kurawal. Jadi kalau disebutkan dari depan, A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6, X-nya anggota bilangan asli. Contoh yang kedua, jika ada B adalah himpunan bilangan genap antara 10 dan 20. Berarti kalau menuliskan pakai sifat, tinggal ditulis B sama dengan kurung kurawal bilangan genap antara 10 dan 20. Enumerasi itu berarti disebutkan. Himpunan B sama dengan kurung kurawal 12, 14, 16, sama 18. Kenapa 10 sama 20 nggak ikut padahal kan bilangan genap? Ya karena ini disebutkannya antara 10 dan 20. Berarti yang di antara 10 sama 20. Tidak ikut 10 sama 20-nya. Nah untuk notasinya berarti B sama dengan himpunan X sedemikian hingga, nulisnya kayak gini. 10 kurang dari X kurang dari 20. X-nya anggota bilangan genap. 10-nya nggak ikut, 20-nya tidak ikut. Sekarang yang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu nggak ada himpunannya. Langsung pakai salah satu penyajiannya. Menuliskan sifat B sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 11. Kurang dari atau sama dengan 11. Berarti B-nya adalah 2, 3, 5, 7, 11. 11-nya ikut karena di sini disebutkannya kurang dari atau sama dengan. Nah, notasinya berarti seperti ini. B sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya di sebelah sini, berarti 11-nya itu ikut ditulis. Beda kayak tadi ya, kalau tadi kan cuma kurang dari, nggak ada seretnya bawahnya sini, nggak ada sama dengannya, makanya dia nggak ikut. X-nya anggota bilangan prima. Sekarang contoh yang keempat nih, kalian langsung dikasih notasi. C sama dengan kurung kurawal himpunan X sedemikian hingga 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 11. X anggota bilangan ganjil. Nah, pertanyaannya, nyatakan himpunan C. Berarti kalian bisa menyatakan pakai enumerasi. Sekarang dilihat dulu. Ini adalah bilangan ganjil yang dicari. 5-nya ikut nggak? Ikut, karena di sini ada sama dengannya. 11-nya yang nggak ikut, karena di sini hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Berarti enumerasinya 5, 7, 9 itu himpunan C. Sekarang contoh yang kelima. Misalnya ada sifat gini, B itu sama dengan huruf vokal. Berarti nyatakan himpunan, itu himpunan B ya harusnya ya. Berarti B sama dengan A, I, U, E, O. Tinggal disebutkan saja. Oke, sekian. Terima kasih. Kalian bisa meneruskan belajar melihat halaman 117 di buku siswa, terus tinggal mengerjakan latihan yang nanti akan Bu Amel share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.